Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini tentang fikih taubat. Subtemanya hukum taubat dan syaratnya. Dari kajian pekan lalu tentang niat ikhlas, ya, kita tahu ada dua perkara yang tidak mungkin berjalin berseiring dengan niat ikhlas. Yang pertama, i'tiqad kafir, yakni tidak beriman kepada Allah. Tidak mungkin di situ ada ikhlas, karena ikhlas yang kita maksudkan itu adalah mukhlisina lillahiddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Maka tidak mungkin orang yang tidak beriman ada ikhlas. Dan yang kedua, laku maksiat. Laku maksiat ini bentuk ketidaktaatan, bentuk perlawanan dengan mengerjakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintah. Nah, dua perkara ini, tidak iman dan maksiat, itu adalah simpul dari jalan salah atau jalan bengkok, ya, yang ujungnya adalah jurang kerugian di akhirat. Di surah Al-Asr itu kan disebut manusia yang melewati waktu, ya, itu pasti rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat untuk tetap bertahan dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau tidak, ujungnya pasti rugi. Walaupun dunia kelihatan makmur, kelihatan senang, tapi dunia aja yang waktunya tidak lama. Nah, tidak ada jalan untuk selamat dari kerugian akhirat itu selain surut dan kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah ada di jalan itu, ujungnya pasti rugi. Kalau mau tidak rugi, nggak ada jalan kecuali balik. Nah, kembali ke jalan yang benar inilah yang disebut dengan taubat. Jadi, at-taubatu hiya ruju'u min maksiatillah ila ta'atihi. Taubat itu adalah kembali, mundur, surut ke belakang dari melakukan maksiat
menuju taat. Sama dengan orang yang keliru jalan, masuk ke jalan yang tidak boleh lewat situ. Dia mundur balik ke titik asal, lalu berpindah ke jalan yang benar. Seperti itu gambaran taubat. Tapi tidak semua orang bisa begitu, karena kepingin cari jalan pintas yang enak, terobos saja. Baik, ada dua item yang kita bahas. Pertama, tentang hukum taubat. Sumber-sumber hukum syariat Islam di dalam Al-Quran, jadi masadir syariah fil Quran was sunnati, dan dalam as-sunnah, wa ijma'il ummah, dan kesepakatan umat, itu semuanya selaras, sepakat ala wujubil mubadarati ila taubati, tentang wajibnya segera bertaubat. Faura wuqu'il khati'ati, segera setelah terjadinya perbuatan salah. Jadi perintah taubat itu adalah perintah yang sifatnya fauron, segera. Jadi istilah Quran itu tidak sampai nginep. Jadi begitu jatuh dalam kesalahan, dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak kerasan dengan perbuatan yang salah itu. Faman akharaha zamanan, barang siapa yang mengakhirkan waktu taubatnya, engko ae, kapan-kapan ae, saiki mumpung sik ana kesempatan pol-polno, sara asian bi ta'khiriha, orang ini sesungguhnya telah melakukan maksiat karena menunda mengakhirkan taubatnya. Ya tentu kalau mengakhirkan itu maknanya dia terus melakukan maksiat, pastilah dia asi. Jadi maksiat itu taubat itu hukumnya wajib tanpa ada pendapat yang lain, dan sifatnya alal faur, segera. Di antara dalil wajibnya taubat adalah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan firman Allah dalam surah An-Nur 31. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian menang, supaya kalian bahagia. Ini kok orang mukmin disuruh taubat? Ya, yang namanya orang itu dari strukturnya aja itu sudah mencerminkan bahwa manusia itu mudah tergelincir dalam salah. Strukturnya itu dia dibuat dari lumpur.
Lumpur ini lambang dari kehinaan, kerendahan. Mendapat tiupan ruh suci, ruhaninya dari sesuatu yang tinggi, bahannya dari sesuatu yang rendah. Nah, paduan antara yang rendah dengan yang tinggi, antara yang kotor dengan yang suci, itu bisa membuahkan orang mudah tergelincir. Dan itu kata Nabi, kullu ibni adama khata'un. Semua anak Adam itu membuat salah, membuat dosa. Ada pepatah yang menyatakan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Kalau tidak salah, tidak lupa, berarti bukan manusia. Jadi jangan cari orang yang sama sekali tidak ada salahnya. Siapapun, mau presiden, mau menteri, mau kiai, sama aja bisa salah. Maka perintahnya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang-orang mukmin, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kalau begitu apalagi yang tidak mukmin. Yang mukmin aja diperintah untuk taubat. Jadi kita jangan merasa aman karena sudah beriman, ya. Karena seringkali ucul itu rem itu, ya. Ucul. Kadang ya urusannya urusan kecil-kecil, hanya berkenaan dengan asyik kalau bicara kelemahan orang lain, kecil-kecil, padahal itu dilarang. Larangannya begitu dalam karena Allah menyebut, apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Itu kan sangat menjijikkan. Tapi kok kamu asyik melakukan? Bahkan di pengajian. Kurang apa itu? Jadi di pengajian bukan nyari ilmu tapi ngobrol soal keburukan konconya. Ya itulah manusia. Ya. Tidak diperintah untuk taubat. Di surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah taubat yang nasuha, itu yang tulus, yang murni, bukan taubat dalam rangka. Dalam rangka sesuatu yang lain. Karena nyalon anggota legislatif, wah, taubat. Saya nggak pernah Jumatan, mulai ngetok. Saya nggak pernah nyumbang, oh ini nyumbang. Lihat nanti itu, lihat tulus apa enggak. Kalau enggak kepilih itu dia terus begitu, oh dia berarti bukan karena ingin kepilih, tapi memang ada kesadaran untuk menjadi lebih baik. Jadi taubat yang enggak temenanan. Taubatan nasuha. Dulu ada contoh wanita Al-Ghamidiyah, ya, yang datang ke Nabi dengan dosa zina dan dalam keadaan hamil. Ini contoh tobat yang luar biasa. Dia hanya mau kembali kepada Allah, mau tebus kesalahannya dengan bertaubat, minta dihukum.
Karena sudah bawa bukti ngaku plus hamil, Nabi tidak perlu nanya panjang-panjang. Dia hanya bilang kepada keluarganya, bawa kembali wanita ini, kamu perlakuan baik-baik, nanti kalau sudah melahirkan silakan bawa kemari. Beberapa bulan kemudian betul-betul datang ini. Datang minta dihukum, ini saya sudah melahirkan ya Rasul. Tapi Nabi menyatakan, sudah bawa pulang dulu, biar dia nyusoni anaknya. Nanti kalau sudah anaknya disape, kembali. Balik lagi setelah kira-kira 2 tahun. Dan dilakukan eksekusi, yaitu hukuman mati dengan lempar batu. Ya, pokoknya dilempar dengan sesuatu yang keras, bisa batu, bisa tulang. Ya. Setelah itu Nabi menyolati wanita ini. Sahabat Umar merasa ganjel, ini kan pezina, kok Nabi nyolati? Orang punya utang aja Nabi tidak berkenan nyolati, ini pezina, hamil lagi, punya anak tanpa suami, kok jenazahnya disolati oleh Nabi? Nabi menjawab, laqad tabat taubatan, wahai Umar, dia telah melakukan satu taubat. Lau kusimat ala sab'ina min ahli madinati, taubat yang sekiranya itu dibagi-bagi untuk 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, taubatnya itu cukup untuk 70 orang. Kata Nabi, apakah engkau bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari wanita ini yang sudah siap menyerahkan dirinya kepada Allah? Wah, itu contoh taubat nasuha. Artinya temenanan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Nggak bisa dibujuk. Kamu tak angkat lagi. Pokoknya kamu tetap aja, tak tambahi gajimu. Pokoknya ngentit-ngentit itu kamu teruskan. Nggak gelem. Walau sudah taubat nasuha. Kalau enggak, kalau ditambahi naik 2 kali lipat, bos, saya pertimbangkan lagi, bos. Nah, itu taubat apa itu? Taubatan, ya. Tobat-tobatan, enggak temenanan. Nah, Allah perintahkan orang mukmin itu nasuha. Berhenti ya, berhenti karena Allah. Itulah kemudian kenapa iblis itu takluk kalau ketemu dengan orang taubatnya yang ikhlas. Taubatnya yang murni, taubat yang tulus. Gak kena di rayu. Ya. Kalau sudah enggak. Kamu tak pecat, enggak apa-apa. Saya memilih dipecat. Kamu tak penjara, enggak apa-apa. Saya milih di penjara. Itu kalau sudah nasuha. Di surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah Muhammad bahwa dia adalah tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika, mohonlah kamu ampunan Allah atas dosamu, walil mukminin, dan untuk orang-orang mukmin, wal mukminat, dan dosa orang-orang mukminat, mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah itu tahu tempat kamu berusaha dan Allah itu tahu tempat kamu tinggal. Maknanya jangan dikira ada sesuatu yang tersembunyi. Kamu usahamu di mana, itu Allah tahu. Kamu pulangnya kemana, itu Allah tahu. Nah, ini
Kanjeng Rasul pun diperintah untuk memohon ampun, apalagi yang tidak Rasul. Rasul pun diperintah memohon ampun. Dulu Nabi Adam diajari oleh Allah untuk taubat. Ketika dia digelincirkan oleh iblis makan satu-satunya buah yang dilarang, yang lain boleh, hanya ini yang nggak boleh. Satu itu loh, manusia masih bisa digelincirkan oleh iblis. Wis pen kabeh, tapi iki aja diganggu. Lu ini malah diganggu. Pinternya iblis. Adam merasa iblis jujur, padahal iblis itu gombal. Ya. Jadi rayuannya manis, tapi sesungguhnya dia menyembunyikan pahit di baliknya. Ya. Itu diajari oleh Allah untuk taubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima dari Allah itu kalimat-kalimat untuk dia bertaubat. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubatnya. Jadi mulai dari manusia pertama, taubat itu sudah disyariatkan dan diberi petunjuk oleh Allah caranya. Fasbir, sabarlah kamu Muhammad. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu Muhammad. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ini nabi, ya. Kita ini bukan nabi. Itu perintah-perintah Allah. Nabi memperkuat perintah taubat di dalam Al-Quran itu antara lain dengan sumpah. Beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Itu dalam riwayat hadis Al-Bukhari, lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim itu disebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Karena aku, kata Nabi, bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, sebanyak 100 kali. Nabi taubat sebanyak 100 kali. Maksiatnya belum tentu, taubatnya selalu. Pokoknya dia selalu jaga agar tidak melenceng ke jalan yang lain, di luar jalan Allah yang lurus. Di samping menyeru taubat, Allah itu juga menyatakan kesukaannya kepada hambanya yang bertaubat. Firman Allah dalam 222 Al-Baqarah itu masuk juga di dalam doa setelah wudhu itu. Ya. Kita minta kepada Allah untuk jadikan bagian dari orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri
Mensucikan diri itu maksudnya bukan untuk menganggap diri suci, tapi menjaga agar tetap berada dalam kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi dalam kehidupan keseharian, membiarkan diri kotor berlama-lama itu tidak baik. Kotor ya kotor, habis kerja bakti, ya kotor, selesai mandi. Jangan dibiarkan kotor-kotor itu bertahan lama, karena Allah suka orang yang mensucikan diri. Apa-apa tu suwe engko ae. Ya. Nah, itu jane itu kurang oke, ya, kurang oke. Nah, ini Allah menyatakan seperti ini, lalu Nabi memperkuat dengan gambaran, ya, bahwa Allah itu kegembiraannya itu lebih, ya. Kalau ada hambanya yang bertaubat, Allah senangnya itu lebih dari orang yang kehilangan ontanya di hutan. Padahal onta itu membawa segala makanan dan minumannya, hilang. Padahal dia di hutan. Kalau di kampung nggak seberapa. Di hutan untanya hilang, padahal makanan minuman dia ada di unta itu. Dia cari sampai lelah, nggak ketemu. Lalu dia sendenan di bawah pohon. Lalu dia tertidur dalam keadaan putus asa. Mau kemana cari untanya? Tiba-tiba begitu terbangun, dia sudah lihat untanya di depan matanya. Langsung dia pegang tali kekangnya, dan karena sangat gembiranya dia sampai berseru, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Sampai keliru saking senangnya, sampai keliru omong. Nah, kalau dia seperti itu senangnya itu, Allah lebih senang dari itu lagi kalau ada hambanya yang bertaubat. Jadi lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, daripada salah seorang dari kamu, kana ala rohilatihi bi ardi falatin famfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Jadi tadi itu, ya. Itu Nabi menggambarkan senangnya Allah itu seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari, di samping perintah itu ada hal-hal yang dibangkitkan oleh syariat itu, ya, bahwa taubat itu Allah suka. Baik, item yang kedua, dengan gambaran seperti di atas, sudah diperintah, Allah suka, ya. Maka taubat hamba kepada Allah itu yang dilakukannya dengan memenuhi syarat-syaratnya tentu diterima oleh Allah. Kalau sudah dipenuhi, tulus, kalau Allah tidak menerima itu, rasanya Allah kemudian menyalahi janjinya, padahal Allah tidak. Syarat diterimanya taubat, kata para ulama, itu ada 3. Fasyurutut taubati salah satu. Pertama, al-ikla'u. Ikla' itu sama dengan kalau pesawat itu tinggal landas, ya. Dia meninggalkan landasan itu ikla'.
Jadi kalau landasan itu dia maksiat, dia naik, tinggalkan itu, ikhlas. Kemudian wan nadamu, nyesel. Ya. Nyeselnya kenapa kok sampai jatuh ke perbuatan itu? Bukan nyesel, kok bisa tinggalkan ya? Balik pun enggak ya? Bukan itu. Itu bukan taubat ya. Wal azmu, dan tekad untuk tidak melakukannya lagi, tidak akan balik lagi. Ya kira-kira mirip kalau kita misalnya makan makanan, tahu-tahu diberitahu, loh Pak, itu makanan beracun Pak, berbahaya Pak. Kemudian kita segera hentikan, ya. Segera hentikan. Kalau perlu ini dibuang ke tempat sampah. Lalu kita nyesel, ya. Cari cara ya apa agar yang masuk itu bisa keluar lagi, entah supaya bisa dimuntahkan lagi, itu penyesalan. Ya. Kemudian setelah itu, annana bertekad, ojo sampai ketemu makanan yang beracun. Setiap mau makan dia mesti cari informasi dulu, ini makanan aman apa enggak, ini makanan menyehatkan apa tidak. Itu taubat namanya. Tapi kan tidak setiap orang seperti ini ya. Karena ada orang yang walaupun tahu itu kembali lagi ya. Bahkan kalau sudah sampai ke tingkat mujaharoh, sampai ke tingkat itu terang-terangan, itu maksiat yang paling Allah benci. Orang melakukan pelanggaran tapi terang-terangan, izin nggak ada, itu paling Allah benci. Malah cerita bangga dengan kejahatannya, itu Allah benci. Kalau masih ada malunya itu, cok dibong, itu imannya masih ada. Tapi kalau sudah terang-terangan, ya kayak orang kalau dulu ya orang nakal itu nunggu-nunggu di jalan tanpa izin, itu sudah terang-terangan. Ya. Kalau sudah seperti itu, kalau kita nyebut keburukannya itu bukan ghibah ya. Karena sendiri sudah umumkan bahwa dia buruk ya. Kalau sekarang sudah pakai tawaran-tawaran di internet, menawarkan diri itu ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Yang laki-laki sasarannya adalah perempuan-perempuan yang tidak ada pasangannya ya. Kalau yang perempuan sasarannya adalah laki-laki, itu sudah kehilangan malu ya. Fa in faqadat ahadu hadhihi syurut ats-tsalatsa lam tasih taubatu. Kalau salah satu di antara tiga ini tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Nyesel aja enggak ya. Enggak ada nyesel apa-apa. Kenapa tidak kamu kerjakan? Ya males aja, gak duit ya. Itu bukan taubat ya. Azam enggak ya, azam enggak itu maknanya seumben ya ke situ lagi ya, seumben. Jadi kalau taubat itu putus talak 3 ya. Sudah selamat tinggal kemaksiatan ya. Nah ini syarat untuk taubat kaitannya dengan pelanggaran hak Allah. Tapi wa in kanal maksiatu tata'allaqu bihaqqin syahsiyin li insanin ya. Tapi kalau maksiatnya itu berkaitan dengan hak manusia,
Fasyurutuhu arba'atun, maka syaratnya tambah 1 menjadi 4. Wahya as-salasatu sabiqatu, yang 3 itu adalah tadi yang sudah diterangkan di muka, yaitu ikla, berhenti, nadam, menyesal, kemudian azam, tekad untuk tidak balik lagi. Tapi kalau pelanggarannya terhadap hak manusia, tambah 1, yaitu ditambahin wa yudafu ilaiha bar'ul asi min haqqi sahibiha, bebasnya pelaku maksiat itu dari hak saudaranya. Ruddul hukuk, bahasa pendeknya itu mengembalikan hak-hak yang dia langgar. Fa in kanatil maksiatu akhdha malin aw nahwahu, kalau bentuk maksiatnya itu adalah mengambil harta atau semacamnya, biduni haqqin, tanpa alasan yang benar, caranya adalah raddahu ilahi, ia kembalikan. Kalau tanpa ini nggak bisa. Baju di centelno, orangnya wudu, ketika orangnya di kamar mandi dilihat sakunya, kok ono akeh, ambil 2 lembar, lalu dia ikut pura-pura wudu. Nah, orang yang punya baju kadang nggak sadar kalau uangnya kurang, tapi setelah wudu dia kemudian sholat, yang nyolong itu, lalu istighfar mulai duhur sampai asar untuk nebus yang tadi 200.000. Caiso, sebab duitnya masih di kamu. Mau selesai yang 200 di kamu itu balik no. Kalau enggak, walaupun kamu berangkat haji, puasa Ramadan, nggak bisa hilang. Itu karena yang dilanggar itu hak manusia. Selesaikan dengan yang dilanggar itu. Jadi dosa sosial itu sesungguhnya lebih berat dibanding dosa ritual, karena cara ngapusnya yang tidak gampang. Kalau yang ritual itu kan, 1, Allah itu memang Maha Pengampun. Yang kedua, Allah itu bisa ditemui kapan saja. Yang ketiga, Allah itu tidak perlu tahu alamat, karena Allah ada di mana-mana. Yang keempat, Allah itu tidak mati. Tapi kalau orang yang dilanggar haknya, orang itu bisa pendendam ya. Aisyah, aku kate tuku HP gak sido gara-gara hilang 200. Enak kamu minta maaf. Masa dibalik 10 kali lipat, enggak. Orang bisa seperti itu. Yang kedua, orang itu bisa, kita tidak tahu alamatnya. Yang punya baju itu di mana ya? Karena orang dari luar mampir sini, diambil uangnya, pulang, ruwet dia, nggak tahu alamatnya. Yang ketiga, orang ini umurnya tertentu, tidak hidup selamanya. Jadi dosa sosial itu dari sudut ini lebih berat menghapusnya. Karena itu Nabi berkenaan dengan utang, Nabi wanti-wanti. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, saya ikut perang, saya tidak melarikan diri, saya sabar menghadapi perang itu, dan kemudian saya terbunuh.
apakah saya masuk surga? Oh, beliau mantap menjawab, ya, kamu masuk surga. Diulang 3 kali, kamu masuk surga, kamu akan masuk surga, kecuali kalau kamu meninggalkan hutang. Meninggalkan utang itu maksudnya utangnya enggak kebayar oleh harta peninggalannya. Itu masuk surganya belum jaminan. Nanti dilihat dulu penyelesaiannya dalam pengadilan di akhirat. Jadi dosa sosial. Jadi hati-hati terhadap pelanggaran dosa sosial itu. Kalau saya itu sampai kalau orang mau hati-hati itu sebisa mungkin jangan, kalau tidak karena hal yang sangat terpaksa, sebisa mungkin jangan bikin polisi tidur ya. Sebisa mungkin, karena kita ini berhubungan dengan orang, kasih aja rambu ya. Jangan orang dipaksa untuk ceduk ya. Kalau yang lewat itu sehat sininya, wah, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap lewat itu astagfirullah, karena sininya, tempat saya itu ada yang banding nol, apa gak lewat situ? Oh, di sana itu ada 9 ininya, yang di sini cuma ada 6, aku lewat sini aja. Jadi ada orang yang milih lewat yang gundukannya itu hanya 6. Khusus di tempat saya ada, karena ketika memperbaiki itu sudah agak belakangan, maafing itu, pesan lewat Bu RW jangan sampai ada polisi tidur. Ternyata nggak ada. Ya juga nggak ada apa-apa. Tidak ada kecelakaan. Yang pakai polisi tidur itu malah ada orang yang istrinya jatuh karena naik Vespa sambil cari alamat, tapi cari nomor. Begitu kena itu, ketarik gasnya, istrinya di belakang jatuh. Nah, terakhir, syariat ini punya kelonggaran ini. Di samping untuk diri sendiri, dari syariat di atas itu menyuruh kita untuk ikhtiar pengampunan dosa untuk orang lain. Nabi itu disuruh memohon ampun untuk dosanya dan untuk dosa kaum muslimin. Jadi Islam jika berjamaah seperti ini, itu dia tidak sempat memohon ampun, ada saudaranya yang memohonkan ampun. Ada amalan-amalan yang tertinggal, saudaranya kemudian bisa nutupi. Kayak utang itu tadi, bisa ditutupi oleh orang lain. Sehingga ketika mayit itu Nabi tidak berkenan untuk nyolati, ada Abu Hudzaifah yang bilang, ya Rasul, utang mayit ini yang 2 dinar itu aku yang bayar. Nabi baru menyolati. Ini murahnya Allah. Bukan dia yang bayar orang lain, selesai. Ya. Sama dengan kita makan di warung, ketika mau bayar, Pak sudah dibayari temannya Bapak tadi. Kewajiban kita jadi hilang karena dibayari orang. Dalam agama itu ada itu. Sehingga kebacut kalau kemudian sudah begitu itu kita masih tidak suka untuk bantu orang. Baik, saya kira ini yang kita bisa kaji hari ini untuk merefresh ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang mudah jatuh dalam kesalahan. Berkomitmenlah untuk selalu memperbanyak ikhtiar untuk pengampunan dosa, karena boleh jadi kita sendiri kadang lupa terhadap
perbuatan salah yang kita lakukan, banyaklah berdoa kepada Allah dan hati-hati terhadap pelanggaran pada hak sesama manusia. Jadi itu tesnya ada yang salah ini. Apa itu? Yang di tengah-tengah yang di atas 2 itu tes. Apa itu? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kembali. Itu tidak salah itu. Orang yang bicara ini karena saking senengnya sampai keliru ngomong, seneng ontanya tiba-tiba datang sampai keliru ngomong, saking senengnya, ya. Bukan salah. Emang itu untuk menggambarkan orang kalau seneng itu sampai omongannya tidak terkontrol saking senengnya, ya. Sampai salah omong. Nah, Allah lebih bahagia lagi dibanding orang itu yang sudah putus asa tiba-tiba ketemu untanya yang untuk kendaraan dia sama untuk makan dan minum dia. Nggak, itu betul Pak, betul. Ya, itu nggak salah. Oke, saya kira itu. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.